saya BNI Provinsi Bali, Bapak Madir Dr. yang mengalokasikan bantuannya dalam bentuk CSR di seluruh Bali, dan hari ini kita bawa ke Desa Bondalam Buleleng. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa perkembangan pasien positif COVID-19 di Buleleng ini sudah diisi oleh kasus-kasus yang merupakan transmisi lokal. Saya perlu menyampaikan bahwa berdasarkan data kemarin malam itu Provinsi Bali yang sudah positif akumulasinya mencapai 306 orang, yang sudah sembuh itu 105 orang, yang sedang dirawat 105 orang, sisanya 4 meninggal, dan yang lain itu sudah sembuh. Total sembuhnya itu 65%. Dan untuk Buleleng posisinya cukup tinggi. Tertinggi itu adalah Kabupaten Bangli, kemudian Kota Denpasar, yang ketiga Buleleng, kemudian Karangasem. Jadi Buleleng ini termasuk 3 kabupaten yang pasien positifnya cukup tinggi. Dan di antara desa yang ada di Buleleng ini, penyumbang terbesar yang total yang positif dari Desa Bondalam itu 31 orang. 7 orang sudah sembuh, 24 yang masih dalam perawatan. Tapi tidak semua ada di Buleleng yang dirawat ini. Termasuk ada warga Bondalam tinggal di Peguyangan juga positif setiap hari. Jadi semua yang ada di Bondalam ini adalah transmisi lokal, artinya penularan antar warga. Di sini yang positif tidak ada yang dari PMI, semuanya karena transmisi lokal. Ini serius di Bondalam ini. Beda dengan di Desa Abuan. Kalau Desa Abuan itu PMI-nya yang menularkan kepada keluarganya, menularkan kepada warga sekitarnya, sehingga banyak yang positif. Maka tanggal 30 April yang lalu, begitu ketahuan banyak positif, langsung tanggal 1 Mei kita isolasi. Begitu juga di Buleleng, di Bondalam ini karena banyak yang positif di sini lokal lagi, langsung saya dengan Pak Bupati putuskan dengan Pak Ketua Harian juga untuk isolasi Desa Bondalam ini. Di Bali sekarang ini ada 3 yang kita isolasi desa, 1 di Abuan Kabupaten Bangli, 2 di Kelurahan Padangkerte Karangasem, 3 Desa Bondalam Kabupaten Buleleng. Yang Buleleng ini harus Bondalam ini perhatian serius karena cukup banyak dan penularan lokal. Jadi saya minta betul-betul warga di sini Bondalam ini harus disiplin, harus tertib, tidak boleh bandel, tidak boleh nakal, jangan melanggar apa yang diarahkan oleh pemerintah daerah. Bupati ikuti dengan baik, bukan buat siapa-siapa, tapi buat melindungi Bapak Ibu sekalian dan keluarga. Sebab corona ini kalau sampai menjangkit, menularkan itu langsung cepat sekali. Maka sekaligus juga saya minta Pak Bupati Buleleng agar pasarnya itu yang sempat terjadi penularan agar ditutup. Kan masih tutup Pak Bupati. Jadi mesti ditutup supaya penularan di Desa Bondalam ini betul-betul bisa kita kendalikan. Dan sekarang sudah mulai kelihatan karena sudah diisolasi,
Saya mohon Bapak Bupati dengan ketuanya Bapak Sekda, Bapak Dandim, dan Bapak Kapolres agar betul-betul mengawasi pergerakan masyarakat di Desa Bondalem ini. Jangan banyak orang luar masuk ke sini, dan yang dari sini juga jauh. Jangan yang keluar, jangan ada yang keluar. Diam di sini, jangan dulu bawa kemana-mana. Kalau ini menular sampai ke Tejekule, menular sampai yang di sebelah lagi, berat. Seperti di Desa Buan, Kabupaten Bangli, itu sudah menularkan ke beberapa desa. Ke Desa Cempaka, ke Desa Apuan, dan seterusnya. Ini akan melebar terus dia. Karena itu kita harus disiplin, harus tegas, ngoyong gimana. Karena itu kewajiban pemerintah harus mengurusi warga yang ditinggal di rumah ini dengan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi Pak Bupati sudah mengupayakan bantuan dari Bulog. Kemarin berasnya beras rusak ya, sudah ditarik berasnya, sekarang udah diganti, saya lihat beras baru. Tapi coba dulu, kalau rusak balikin lagi ya. Saya bawain sembako lengkap atas bantuan dari pimpinan BRI Provinsi Bali, NTB, NTT, Pak Madia supaya kebetulan beliaunya adalah orang Bali. Itu diisi lengkap hari ini di bawah 1.500 paket. Tambah lagi dari sembako gugus tugas provinsi dikoordinir oleh Bapak Sekda 400 paket. Jadi dapat 1.900 paket hari ini. Nah, kemudian berasnya juga beras yang bagus, beras lokal. Isinya nadanya beras namun Sakirti Loko Bali. Jadi sekaligus memperkenalkan programnya Gubernur Bali. Ini beras lokal dan kita mengarahkan semua se-Bali ini agar kebutuhan sembako yang disalurkan kepada warga menggunakan hasil pertanian lokal masyarakat Bali, produk-produk pertanian lokal Bali, supaya semua saling membantu. Ada yang memanfaatkan, ada yang membeli, ada yang menjual, tapi semua yang berputar ini adalah sesama warga kita di Provinsi Bali. Pang ada menjalan, pang pada maan, sehingga kita semua ekonominya di Bali ini bisa bergerak. Saya perlu menyampaikan bahwa saat ini Provinsi Bali tingkat kesembuhannya sudah paling tinggi di Indonesia, tertinggi di Indonesia, 65%. Secara nasional yang sembuh itu adalah 19%. Dunia dengan 215 negara tingkat kesembuhannya 33%. Kita di Bali 65%, tertinggi di Indonesia. Jadi kita bersyukur kita bisa mengelola dengan baik penanganan pasien positif COVID-19 ini. Pemerintah pusat sangat mengharapkan agar Provinsi Bali menjadi provinsi pertama yang terbebas dari pandemi COVID-19. Astungkaren, saya setiap hari mencermati perkembangan pasien positif ini, penambahannya memang selalu ada. Kadang kosong, ada, tapi yang sembuh ada terus. Hanya kita belum bisa mengerem penuh karena PMI-nya, ABK-nya masih datang. Ke depan ini masih ada lagi 16 kapal pesiar pembawa ABK yang diturunkan di 3 pelabuhan, di Batam, di Tanjung Priok, dan di Bali. Yang diturunkan di Bali sudah pasti sebagian besar orang Bali. Seperti kemarin itu hampir 200-an pembawa kapal itu adalah orang Bali isinya. Jadi ditangani oleh gugus nasional sekarang ini, tapi Astungkaren setelah diswab negatif semua. Jadi tidak ada penambahan yang positif. Sampai saat ini PMI yang datang ini, yang belakangan ini, yang boleh ke Bali karena sudah diturunkan sempat di Jakarta itu negatif semua. Tapi kalau yang diturunkan di Bali kita harus swab. Dan sekarang semua yang turun di Bali ini kita karantina dulu, sudah gitu swab baru boleh
dipulangkan ke kabupaten kota, tapi sampai kabupaten kota harus karantina lagi supaya betul-betul bersih. Nah, itu yang harus kita lakukan agar penularan dan pencegahan COVID-19 bisa berlangsung dengan lebih cepat kita atasi, dan mudah-mudahan kedatangan PMI ABK ini segera berakhir. Saya berharap akhir Mei ini semuanya sudah pulang, tidak ada lagi datang PMI atau ABK. Terus terang saja, di seluruh Bali ini hampir semua yang terkena COVID-19 sumbernya itu adalah PMI. Terbesar datang dari PMI. PMI yang tidak disiplin kena keluarganya, udah itu kena tetangganya, akhirnya menjadi transmisi lokal. Banyak sekali. Dan terus terang awalnya PMI ini bandel orangnya, sombong-sombong lagi. Jadi saya minta nggak boleh Pak Kapolres, Pak Dandim, kalau yang nakal-nakal itu udah aja diambil aja orangnya daripada nyakitin orang. Jadi saya melihat sempat itu ada nakal-nakal, udah kita tangani baik-baik, ngoceh lagi, bandel lagi, udah jangan dikasih kesempatan yang begitu, karena akan membuat semuanya itu menjadi terjangkit. Jadi betul-betul kita harus disiplin. Karena itu sekarang penanganan PMI-nya lebih ketat lagi oleh gugus tugas, dibantu oleh gugus provinsi, sehingga kabupaten kota hanya fokus untuk ngurus transmisi Bangli, Denpasar, Buleleng, Karangasem. Yang lain kabupatennya itu sudah kecil sekali. Mudah-mudahan di Buleleng ini juga paling lambat akhir Mei sudah bisa kita kendalikan semua dan bisa menurun dengan cepat. Kalau saya melihat kecenderungannya itu sudah terjadi. Hanya dengan cara disiplin kita bisa mengatasi persoalan dengan cepat. Dan kita berharap betul-betul sesuai dengan keinginan pemerintah pusat agar Bali menjadi provinsi pertama yang bisa terbebas dari COVID-19. Sabar dulu sekarang ini, karena kondisi begini jangan ada yang nakal, sabar di rumah supaya cepat selesai. Kalau sudah selesai semua ini, kita akan pulih kembali ekonominya, bisa lagi dagang, bisa lagi jualan, bisa lagi pergi ke sana kemari, tapi dengan protokol kesehatan yang kita jalankan dengan tertib. Itulah sebabnya saya hari ini berkunjung ke sini sekaligus melihat bagaimana perkembangan yang ada di Desa Bondalem ini. Mudah-mudahan semuanya bisa diikuti dengan tertib dan disiplin, bantu pemerintah demi kepentingan kita bersama.